Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di channelnya Aja Majui. Dan alhamdulillah, teman-teman, di video kali ini saya mau ngebahas soal apa saja mungkin yang harus teman-teman persiapkan dan yang harus diselesaikan ya untuk tahap-tahap jika teman-teman ingin bekerja ke luar negeri, teman-teman. Dikarenakan ada yang komen dari salah satu penonton ya yang ada di video TikTok kali ini. Antaranya adalah dari Kak Vivi ya. Kak Vivi, oke, terima kasih atas saran dan komentarnya. Dan katanya Kak Vivi ini pengen di-spill gimana caranya bisa dapat kerja di sini, tentunya di luar negeri ataupun Saudi Arabia, dan apa aja cara-cara dan persyaratannya. Oke teman-teman, ini dia cara-cara dan persyaratannya. Oke teman-teman, kurang lebih ini rangkuman yang sudah saya buat ya untuk kalian yang mau bekerja ke luar negeri. Diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan negara tujuan. Cari tahu negara mana yang kamu minati ya, semisal Saudi Arabia, Jepang, Korea, Uni Emirat Arab, ataupun Malaysia, mungkin yang lainnya juga bisa ya. Dan yang harus teman-teman tahu, setiap negara itu punya aturan budaya kerja dan gaji yang berbeda. Seperti ataupun contohnya di Arab Saudi itu ataupun Timur Tengah, sebenarnya banyak peluang kerja di sektor jasa teman-teman ya, dan apalagi konstruksinya ya, dan housekeeping ya, karena mungkin untuk di area Mekah ini banyak hotel-hotel ataupun jasa-jasa yang seperti itu. Kemudian yang saya tahu itu seperti halnya di Jepang ataupun Korea, yang saya tahu itu harus butuh skill dan sertifikat khusus ya, seperti bahasa untuk bahasa Jepang dan Korea teman-teman. Dan yang selanjutnya, kalau misalkan teman-teman mau ke Eropa, yang paling penting itu adalah dibutuhkannya pengalaman kerja dan kemampuan. Selanjutnya, yang kedua, siapkan dokumen-dokumen yang penting. Biasanya yang dibutuhkan untuk teman-teman yang mau bekerja dan berniat kerja ke luar negeri gitu ya. Biasanya yang pertama itu ada paspor yang aktif, dan yang kedua ada KTP dan KK juga harus sesuai ya, harus diupdate dulu. Kemudian ada ijazah terakhir ya teman-teman. Selanjutnya juga ada surat pengalaman kerja kalau teman-teman punya. Dan yang selanjutnya lagi ada sertifikat keterampilan teman-teman jika teman-teman juga punya. Dan yang terakhir itu harus punya surat izin dari keluarga, entah itu dari orang tua ataupun untuk yang sudah berkeluarga mungkin dari istri ataupun suami teman-teman. Yang ketiga, daftar lewat jalur resmi ya, harus dari jalur resmi. Sebenarnya ada dua jalur utama yang aman. Yang pertama ada BP2MI teman-teman, ataupun Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, atau yang ya teman-teman tahulah lembaga resmi dari pemerintah Indonesia. Dan yang kedua, perusahaan ataupun penyalur resmi yang dimaksud dengan PJTKI atau P3MI teman-teman. Pastikan terdaftar di BP2MI untuk penyalur yang sudah disebutkan barusan. Yang ketiga adalah ikut pelatihan ataupun pelatihan di balai latihan kerja ya teman-teman, entah dari bahasa ataupun keterampilan ya. Biasanya kalian atau kamu yang akan dikirim ke luar negeri biasanya akan dapat pelatihan ya, semacam keterampilan khusus ataupun bahasa-bahasa yang mungkin belum teman-teman pahami. Itu biasanya suka ada ya yang bisa disebut dengan BLK atau Balai Latihan Kerja. Setelah proses pelatihan biasanya teman-teman sudah lanjut ke proses visa kerja dan kontrak teman-teman. Nah, dari proses kerja ataupun kontrak teman-teman bisa tentukan dan bisa teliti dulu sebelum melakukan tanda tangan kontraknya ya. Lihat-lihat dulu gajinya berapa, kerjanya seperti apa, posisinya ya, dan hal-hal yang lainnya yang mungkin nanti bisa menjadi gambaran untuk teman-teman setelah sampai di sana teman-teman. Untuk yang terakhir teman-teman mungkin ya,
biaya dan gaji. Yang poin pertama, untuk beberapa program gratis atau yang disebut dengan G2G seperti ke Jepang ataupun ke Korea. Dan poin yang kedua, ada juga sistem potong gaji teman-teman ya, di awal kontrak biasanya sekitar ya 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan ya. Dan poin yang ketiga teman-teman, dari yang terakhir ini pastikan kamu udah tahu juga detailnya sebelum tanda tangan kontrak yang sudah saya sebutin tadi. Dan yang keenam teman-teman, pastikan teman-teman dapat bisa kerja dan bisa terbang. Ya, teman-teman, setelah semuanya beres, kontraknya beres, visanya beres, tiketnya beres, dan yang lain-lainnya beres, kamu insya Allah resmi bisa berangkat dan tercatat sebagai pekerja migran Indonesia atau yang disebut dengan PMI. Kalau dulu bisa dibilang TKI atau TKW teman-teman. Nah gitu aja teman-teman untuk di video share kali ini, dan terima kasih Kak Vivi yang sudah ngasih masukan ya untuk menyampaikan hal-hal apa aja ataupun harus di-spill mungkin yang harus dipersiapkan sebelum kita berniat untuk bekerja ke luar negeri. Ya oke, gitu aja teman-teman untuk rangkuman di video kali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa untuk bantu terus channel ini dengan like, comment, share, dan follow ataupun subscribe ya, agar teman-teman juga bisa terus dapat info notif dari video-video dari Azam Ajwi untuk video-video yang terbarunya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.